Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di pelajaran sejarah Indonesia. Hari ini kita akan membahas tentang corak kehidupan manusia praaksara. Nah, untuk mengetahui kehidupan dan kebudayaan manusia purba di Indonesia, kita akan menggunakan sudut pandang dari periodisasi litik atau perkembangan waktu yang dilihat dari zaman batu. Litik atau litos itu berarti batu. Nah, dari perkembangan zaman batu ini kita akan mencoba untuk membedah kehidupan manusia purba dari sisi sosial, ekonomi, budaya, dan teknologi. Baik, yang pertama, periodisasi batu yang paling awal adalah Paleolitikum, kemudian Mesolitikum, Neolitikum, Megalitikum, dan yang terakhir adalah masa Perundagian. Nah, yang pertama adalah masa Paleolitikum. Berasal dari kata paleo dan litos. Litos atau litik itu batu, pale itu tua. Jadi masa Paleolitikum disebut sebagai zaman batu tua. Yang pertama adalah teknologi. Teknologi pada masa Paleolitikum ini dari bentuk batuannya itu masih sangat sederhana dan masih kasar. Artinya mereka itu belum mengenal teknik untuk mengasah alat atau batu menjadi lebih tajam atau lebih halus. Kemudian alat yang mereka gunakan yang pertama ada kapak genggam. Kapak genggam ini notabene kapak yang berukuran kecil dan bisa digenggam. Kapak ini bisa difungsikan untuk membunuh hewan buruan dengan cara dipukulkan langsung ke hewan tersebut. Kapak ini terbuat dari batu. Kemudian ada kapak perimbas. Kapak perimbas ini fungsinya juga tidak jauh beda dengan kapak genggam, intinya digunakan untuk membunuh hewan buruan. Selain itu, mungkin kapak-kapak tersebut juga digunakan untuk menumbuk atau meramu tanaman-tanaman agar mudah untuk ditelan, karena kalau tanaman itu ditumbuk akan menjadi halus. Nah, kalau tanaman itu halus kan gampang untuk mereka mencernanya. Kemudian ada alat serpi dan alat dari tulang atau dari tanduk. Nah, alat-alat tersebut ini fungsinya juga sama. Intinya pada masa Paleolitikum atau zaman batu tua ini, semua alat yang mereka miliki itu digunakan untuk berburu dan meramu. Meramu itu semacam mencampurkan berbagai macam tanaman menjadi satu untuk mereka konsumsi. Kalau zaman sekarang konsep meramu itu sama seperti membuat sambal, atau kalau kalian tahu itu semacam membuat botokan, kalau kalian pernah makan botokan tersebut. Nah, dari semua alat tersebut itu intinya manusia pada masa Paleolitikum ini berusaha membuat sesuatu yang ada di alam itu menjadi senjata bagi mereka. Yang kedua adalah kehidupan sosial dan ekonomi. Untuk sosial ekonomi pada masa Paleolitikum ini, manusia purba di zaman tersebut tinggalnya masih nomaden. Nomaden itu berpindah-pindah tempat mengikuti ketersediaan makanan. Biasanya itu mereka menempati tempat-tempat yang banyak terdapat hewan buruan atau tempat-tempat yang banyak memiliki buah-buahan atau daun yang bisa mereka konsumsi. Selain nomaden, mereka juga hidup dalam kelompok kecil. Artinya dari sini kita bisa belajar bahwa sejatinya manusia purba itu
tidak mampu untuk hidup sendirian, mereka membutuhkan orang lain. Nah, sampai sekarang pun kita sebagai manusia modern juga tidak bisa untuk hidup sendiri, kita pasti membutuhkan manusia yang lainnya, karena kita kodratnya adalah makhluk sosial. Dan yang selanjutnya adalah mereka mencari makan dengan cara berburu dan meramu. Berburu itu ya berarti mereka berburu binatang yang mudah untuk ditangkap dan tidak terlalu berbahaya bagi mereka jika mereka itu ingin menangkapnya. Biasanya itu mereka berburu rusa, berburu ikan, berburu kerbau, dan lain-lain. Kalau meramu itu seperti yang Bapak jelaskan tadi, mereka itu mencampurkan beberapa daun-daunan atau buah-buahan dicampur menjadi satu sehingga mereka bisa menumbuknya. Dan ketika ditumbuk itu daun-daun tersebut kan menjadi halus, dan ketika halus itu memudahkan untuk mereka konsumsi. Yang ketiga adalah kebudayaannya. Nah, untuk budaya pada masa Paleolitikum ini dikenal sebagai kebudayaan Pacitan dan kebudayaan Ngandong, karena beberapa jenis teknologi yang ditemukan di Pacitan dan Ngandong atau daerah Ngawi, Jawa Timur. Nah, yang kedua adalah zaman Mesolitikum. Mesolitikum ini berasal dari dua kata, yaitu meso dan litos. Meso itu berarti tengah, litos itu berarti batu. Jadi, zaman Mesolitikum disebut juga sebagai zaman batu tengah. Teknologi pada zaman Mesolitikum ini dilihat dari bentuk batuannya itu juga masih sangat sederhana. Bentuknya juga masih agak kasar. Nah, alat-alat pada masa Mesolitikum ini ada beberapa, yaitu ada kapak Sumatera. Kapak Sumatera ini ditemukan di Sumatera. Terbuat dari batu, mungkin fungsinya juga tidak jauh beda dari kapak-kapak sebelumnya, yaitu untuk membunuh hewan buruan. Selanjutnya juga ada alat serpi dan alat tulang. Alat serpi dan tulang ini di masa Paleolitikum atau masa sebelumnya juga sudah ada. Mungkin di masa Mesolitikum alat serpi dan tulang ini jenisnya mungkin lebih beragam atau bertambah banyak. Nah, kemudian pada masa Mesolitikum ini manusia purba dikatakan sudah mengenal api. Ketika mereka sudah mengenal api, otomatis makanan yang mereka makan itu akan menjadi lebih matang. Nah, karena makanan yang matang ini atau makanan yang lebih sehat dari makanan yang mentah, mungkin bisa membuat otak mereka itu menjadi semakin berkembang. Dan hal ini juga berdampak kepada teknologi yang mereka miliki itu jauh lebih maju. Selain untuk membakar atau membuat daging menjadi matang, api ini juga dikatakan bisa digunakan untuk melindungi diri dari ancaman binatang buas. Yang kedua, kehidupan sosial ekonominya. Untuk sosial ekonominya, mereka tidak lagi nomaden tapi semi sedenter. Semi sedenter itu kadang menetap, kadang berpindah. Jadi sudah ada perubahan. Pada masa ini manusia purba juga sudah mengenal pembagian kerja berdasarkan gender atau jenis kelamin. Biasanya yang laki-laki itu bekerja atau berburu di luar, yang perempuan itu mungkin bertugas untuk memasak atau membakar daging dari hasil buruan dari laki-laki yang sudah berburu tersebut. Di masa Mesolitikum ini juga masih mencari makan dengan cara berburu dan meramu. Nah, yang ketiga adalah budaya. Yang pertama adalah Abruzos Rose. Abruzos Rose ini adalah gua tempat manusia purba tinggal. Nah, yang
Seperti Bapak katakan sebelumnya, pada masa Mesolitikum ini adalah semi sedenter. Semi sedenter itu kadang menetap, kadang berpindah. Lah, ketika mereka tinggal menetap, itu mereka menempati gua-gua. Yang kedua adalah Gejoken Modinger. Gejoken Modinger ini adalah sampah dapur. Jadi manusia purba pada masa Mesolitikum ini ketika membuang sampah itu selalu di titik atau tempat yang sama, sehingga sampah dari kulit kerang ataupun tulang hewan tersebut itu membukit atau menggunung. Nah, ini yang dinamakan sebagai Gejoken Modinger. Yang ketiga, dikatakan manusia purba pada Mesolitikum ini sudah mengenal lukisan. Hal ini nampak pada beberapa temuan di daerah Sulawesi Selatan berupa lukisan yang bergambar cap tangan yang ditemukan di Gua Leang-Leang, Sulawesi Selatan. Nah, mungkin untuk pertemuan hari ini cukup kita bahas 2 zaman dulu, karena perjalanan membahas kehidupan dan kebudayaan manusia purba di Indonesia berdasarkan zaman batu ini cukup panjang. Jadi kalau kita bahas semuanya, waktunya akan sangat panjang sekali. Jadi mungkin untuk pertemuan hari ini kita bahas hanya 2 zaman dulu, yaitu zaman Paleolitikum dan Mesolitikum. Mungkin sekian pertemuan hari ini Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.